Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di petang hari ini menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah mudahkan pula bagi kita untuk kembali bertemu berkumpul di taman surga, di majelis ilmu, dan untuk sama-sama belajar tentang apa yang diajarkan syariat kepada kita, dan tentunya untuk perkara yang sangat penting yang berhubungan dengan sholat. Kita masih melanjutkan kajian di Thalathuna sababan lil khusyu' fis shalah, 33 sebab untuk mencapai khusyuk di dalam sholat. Pada petang hari ini kita lanjutkan pada poin berikutnya, yakni di antara yang bisa menyebabkan hadirnya kekhusyuan di dalam sholat adalah al-isti'adzatu billahi minasyaitan. Al-isti'adzah billah, yakni memohon perlindungan kepada Allah minasyaitan, dari godaan syaitan. Asyaitanu aduwwul lana wa min adawatihi qiyamuhu bil waswasatil lil musalli kay yadhaba khusyu'uhu wa yulabbisu alaihi salatahu. Syaitan itu adalah musuh bagi kita. Ayatnya sangat banyak, inasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya bagi kalian syaitan itu adalah musuh. Ada juga ayat menyebutkan aduwwin, ya, musuh yang nyata bagi kalian, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan fa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka anggaplah dia sebagai musuh kalian. Jadi tidak cukup kita memahami bahwasanya syaitan itu musuh bagi kita, tapi harus kita ambil sikap. Jadikan dia, posisikan syaitan itu sebagai musuh kita, yang kita perangi, yang kita hadapi, yang tidak boleh kita ikuti saran-sarannya. Karena saran-saran dari syaitan itu selalunya menggelincirkan, selalunya
mengharapkan kerugian kita. Ya, makanya dalam segala hal, dalam segala kondisi, ya, setan itu memusuhi kita, maka dalam segala kondisi pula kita waspadakan gangguan, godaan ataupun tipu daya setan. Ya, maka kalau kita pahami betapa setan itu memusuhi manusia itu dengan sangat konsisten dan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Ya, setan itu menggoda manusia kapan saja, di mana saja, siapa saja. Itu senantiasa mereka menggoda, ya, tak ada henti-hentinya. Ya, sejak diputuskan sesat oleh Allah, maka iblis itu berusaha menggoda manusia dengan segala cara. Ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Kemudian aku akan menggoda manusia dari arah depan. Arah depan tidak kena dari arah belakang. Arah belakang tidak kena dari samping kanan. Samping kanan tidak kena dari samping kiri. Samping kiri tidak kena dari depan lagi. Ya. Dari belakang lagi, dari kanan lagi, dari kiri lagi, terus dipelajari. Ya. Tidak disebutkan dari atas, kata Ibnu Abbas, karena dari atas turun rahmat dari Allah. Muter terus, ya, mencari celah. Ya. Makanya kita yang menjadi target bidikan setan harus paham terhadap kondisi hati kita. Ya, termasuk titik lemahnya di mana. Seumpama rumah hati kita itu, kita yang punya rumah harus paham di mana pintu-pintu rumah kita dan di mana kemungkinan setan ataupun maling itu bisa masuk ke rumah kita. Ya, karena kita itu seringkali sudah tahu kelemahan diri kita, tetapi kita membiarkan, ya, dalam posisi itu lemah, kadang memperturutkan keinginan kita, ya, berada pada posisi di mana setan sangat mungkin sekali menggoda kita dari jalan itu. Ya, ada orang yang kelemahannya gawe duit bukan uangnya sendiri, itu seringnya, ya, tergelincir, tidak amanah, tapi ya selalu saja senang bawa duitnya orang. Ya, kalau itu menjadi titik lemahnya, ya jangan dekati itu. Ya. Ada orang yang kelemahannya itu dari sisi titik tentang wanita, ada yang titik lemahnya dari sisi kekuasaan, ya, ada titik lemahnya macam-macam. Jadi setan itu akan mencari titik lemah, ya. Dan dia tidak pernah berhenti menggoda. Tidak ada istilah istirahat bagi setan. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, hali syaitani roha, apakah ada waktu istirahat bagi setan untuk menggoda manusia? Maka beliau mengatakan, andai setan ada waktu istirahat, tentulah kita bisa rehat. Tidak ada istirahat bagi setan. Nggak ada istilah coffee break untuk setan. Ya. Nggak ada istilah isoma. Ya. Istirahat, sholat, makan. Bagi setan nggak ada. Terus menggoda manusia. Jangankan kita melek, ya, pada saat kita sedang tidur atau bahkan sebelum tidur itu digoda oleh setan. Setan mendatangi manusia sebelum tidur, dibisikin dengan kalimat-kalimat, dengan bujukan-bujukan, ikhtam bisyar, tutup harimu dengan keburukan. Jangan sampai sebelum tidur mengakhirinya dengan zikir. Ya. Diupayakan oleh setan bagaimana manusia sebelum tidur itu, ya, yang dilakukannya minimalnya tidak ada zikir kepada Allah. Nah, harapan mereka syukur-syukur bisa lalai dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Karena setan tahu itu tidur itu, ya, kematian, gitu ya. Maka menjelang tidur itu juga ya, kayak penentu husnul khotimah atau sul khotimah di hari itu. Sehingga kalau setiap hari, setiap malam seseorang itu mengakhiri hidupnya di hari itu dengan su'ul khotimah,
maka pada akhirnya ya akumulasi dari kebiasaan dia itu akhir hayatnya adalah su'ul khotimah. Maka hati-hati, tidur itu dekat sekali dengan kematian. Ya. Bahkan Allah menyebut tidur sebagai wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah wafatkan nyawa manusia ketika matinya dan ketika belum matinya, yakni ketika manusia dalam keadaan tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka Allah tetap tahan nyawa yang dikehendaki kematiannya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah kembalikan nyawa yang lain hingga waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita bisa bangun di pagi hari, di dini hari, itu artinya kita termasuk orang yang nyawanya dikembalikan. Karena ada orang-orang yang ketika hendak tidur masih sama keluarganya, tetapi ketika bangun, yang membangunkan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, yang membangunkan mungkar nakir, ya, bablas, ya. Makanya kita bersyukur ketika di dini hari dibangunkan oleh Allah, apalagi sudah masuk waktu subuh, ya. Tanda syukurnya segera ingat Allah, ya. Ojo kliwo-kliwo oleh tangi, gitu. Ya, kaya ora gelem urip wae, ya. Wis turu, nggih, turui mati, nggih, nyawanya ditahan sama Allah, ya. Dibangunkan, nyawa dikembalikan. Lah kok kliwo-kliwo, urip neh aku iki, mati meneh wae lah, ya. Wis krungu adzan sekarang kok kaya ora gelem urip, ya. Nah, harus bersyukur kepada Allah, ya. Bahkan Nabi menyebut tidur itu sebagai saudaranya kematian. An-naumu akhul maut, fala yanamu ahlul jannah. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka penghuni surga tidak tidur. Kenapa? Karena penghuni surga tidak ada matinya, maka tidur pun yang menjadi saudaranya nggak ada. Nah, ya. Itu saking dekatnya antara tidur dan kematian. Mung kakang adi, mbuh kakang nendi adine sing ndi, ya. Ning mati karo turun iku mung kakang adi. Nggih. Mula ampun sari rumiyin Pak niki Pak, nggih. Aja turu sik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, makanya sebelum tidur apa yang dianjurkan untuk kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Ada beberapa riwayat. Dengan nama ya Allah, dengan nama ya Allah aku hidup, dan dengan nama pula aku mati. Jadi kalau mau tidur seakan sudah bersiap untuk mati. Seorang tabi'in Muhammad bin Wasi', ya, rahimahullah, beliau sebelum tidur biasa itu pamitan sama istrinya, sama anak-anaknya, ya. Ini dilo meneh iki abah meh arep apa? Arep sare, ya. Mbok menawa sesuk ora tangi meneh, pesan saya ini dan itu. Nggih. Pun ate Pak, ngaten niku jenengan Pak, kalih keluargane. Nggih. Kira-kira nek matur ngaten kalih bojone pripun? Bus rasane neko-neko. Kaya napa? Ya, arep perpisahan, kaya arep tenanan wae ngoten nggih. Atau mungkin dianggap sebagai apa? Firasat gitu ya. Karena itu kebiasaan ya, Muhammad bin Wasi' setiap malam, karena dia paham sekali bahwa memang tidur itu dekat sekali dengan kematian. Makanya setan itu tidak ingin manusia itu husnul khotimah di hari itu, ya. Dibisikin, ya. Makanya diupayakan ya kalau kita apa ini persiapan kita sebelum tidur seperti persiapan kita mau mati, dalam keadaan berzikir kepada Allah, ya. Dalam keadaan kita sudah baca muawwidzat, ya. Syukur-syukur dalam keadaan apa? Posisi kita berwudu, ya. Kenapa? Ya itu tadi, ya. Setan menggoda, dan juga memang tidur itu dekat sekali dengan kematian. Nah, sebelum tidur manusia digoda, ya. Pada saat manusia tidur, setan pun juga masih menggoda lagi. Ya, dia datang dalam mimpi menakut-nakutin, ya. Makanya kalau kita mimpi buruk itu apa? Dianjurkan Rasulullah ketika bangun kita untuk apa?
supaya membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil tanafus ke kiri 3 kali ya, yakni nyebul ke kiri 3 kali sembari membaca ta'awudz ya. Ora sah malik bantal ya. Datang ke malik bantal. Lah ngapa malik bantal? Ben engko nek ngimpine critane sok walik ya. Tak durunge ngimpi apa di oyak-oyak maling ya, menggah-menggah ya. Ini ngimpi elok ya, ngimpi di oyak-oyak maling ya. Nah, gandeng tangi diwalik bantale engko menek ngimpi meneh ganti ngoyak maling ganti ya. Padahal ngoyak karo duyak ya padha kesele gitu ya. Nah, padha kesele niku ya. Maune ngimpi digebuki maling ya. Engko men apa? Ngimpi meneh nggebuki maling ya. Nah, tidak ada itu ajaran Islam seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan membaca ta'awudz ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya di saat apa kita tidur itu pun setan mengganggu. Pada saat manusia tidak bangun pun juga diganggu lagi ya. Dia mungkin sudah punya harapan nanti mau sholat malam, diganggu. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum bahwa fil manam. Syaitan itu mengikat pada tengkuk anak Adam ya pada saat tidur dengan 3 ikatan. Setiap kali dikencangkan ikatannya, maka syaitan kasih mantra-mantra. Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah sayang ya. Tenang wae cik suwe ya. Lagi jam 2:30 ya. Lagi jam 3, lagi jam 3:30 ya. Lagi jam 4 ya. Padahal wis adzan ya. Lagi azan durung komat ya. Akhirnya komat ya jane ya tang meneh ning Mas baca podo-podo ya iki paling ya ora kecandak ya. Ya wis ya sisa 12 sithik lah ya. Akhirnya apa? Kebiaran. Kalau sampai kebiaran itu setan merayakan kemenangannya ya. Setan merayakan kemenangannya sampai apa? Telinganya dikencingi oleh setan. Nabi katakan tentang orang yang kebiaran kayak gitu ya. Sedangkan syaitan bala syaitan fi uduni audunai. Itulah orang yang telinganya dikencingi oleh setan ya, kupingnya diompoli setan ya. Nah, makanya ini betapa gigih godaan setan sampai ketika seseorang benar-benar bangun dari tidurnya ya, maka ketika itu setan menggoda lagi dengan kalimat atau dengan bisikan iftah bisyar, buka harimu dengan keburukan. Lalai dari berzikir, tidak menunaikan ketaatan kepada Allah. Bahkan di setiap waktu subuh ya, di pagi hari itu iblis sampai hari ini setiap hari itu mengadakan briefing pagi, Pak ya. Sebenarnya itu apel pagi itu selalu dikerjakan ya. Ida asbaha batta iblis junudah. Apabila datang pagi hari, maka iblis apel pagi, dikumpulkan semua bala tentaranya. Faqala, lalu dia ngasih iming-iming, ngasih motivasi, ngasih semangat kepada bala tentaranya di kalangan syaitan ya. Man adalla musliman albastuhu taj. Siapa yang hari ini nanti berhasil menyesatkan seorang muslim, maka aku akan berikan penghargaan mahkota di kepalanya, bikin sayembara setiap hari itu. Maka setan-setan pada bergentayangan nyari target yang harus nempel fulan. Ini ditempeli kabeh, ditempeli maksudnya didekati Pak ya, dekati ya. Nah, maka nanti satu persatu akan laporan ketika merasa ada apa ini dapat buruannya itu ya, maka akan laporan sama iblis. Satu setan lapor ya, lam azal bi fulan hatta talaqa imra'atah. Saya terus menggoda si fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya ya. Yang lain lagi laporan lam azal bi fulan hatta zaniyah.
saya terus menggoda, membujuk, merayu si fulan sampai akhirnya dia terjerumus kepada zina. Maka iblis mengatakan, anta, ente hebat, ente layak mendapatkan penghargaan mahkota. Nah, ini sekilas tentang betapa syaitan itu menggoda, ya, begitu sangat-sangat gigihnya. Ya, persoalannya, ya, kita yang diserang, kita diperangi kadang-kadang tidak menyadari, ya. Sampai sudah menjadi korbannya pun orang sadar, ya. Jadi perang itu wampleng plak, ya, mati luka parah, ya, berdarah-darah orang kroso, ya. Oh, ini mau tiba perang tahu ora kroso, Pak, ya. Nah, itulah keadaan kita, seringkali kita lalai dari permuasuhan setan kepada kita, ya. Asyaitonu aduwwun lana, syaitan itu musuh bagi kita. Wa min adawatihi, dan diantara bentuk permusuhannya qiyamu bil waswasah lil musalli, yakni dia menyerang melalui bisikan-bisikan yang, ya, dilancarkan kepada orang yang mengerjakan sholat. Apa tujuannya? Kay yadhaba khusyu'uhu, supaya lenyap khusyuknya. Wa yulabbisu alaihi sholatahu, wa yulabbisa alaihi sholatahu, dan dia melakukan talbis, yakni merusak konsentrasi, ya, orang yang sedang mengerjakan sholat, ya. Wal waswas yuqradu likulli man tawajjaha ila Allah taala bi dzikrin au bi ghairihi, ya. Labudda lahu min dzalik, ya. Waswas ataupun bisikan-bisikan itu akan dikerahkan, ya, akan dilancarkan untuk setiap orang yang lagi fokus kepada Allah, lagi zikir atau ibadah-ibadah yang lain. Labudda lahu min dzalik, dan itu suatu yang pasti. Fayam bagi lil abdi ayat buta wa yasdir, maka seorang hamba seharusnya dia berusaha yathbut, ya, kokoh, ya, tegar, ya, wa yasdir, dan bersabar. Wa yulazimu ma huwa fihi minadzikri wassalah, dan hendaknya dia tetap melazimi konsisten dengan zikir dan salatnya. Fa innahu bi mulazamati dzalika yang sharifun anhu kaidu syaitan, karena dengan melazimi, ya, dengan tetap fokus dalam ibadahnya itu lenyaplah tipu daya syaitan, ya. Sehingga di sana disebutkan dalam ayat inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? Lemah, ya. Selagi kita konsisten, kita fokus tetap dengan zikir kita kepada Allah, maka tipu daya syaitan itu lemah. Wa kullama aradal abdu tawajjuhan ila Allah taala biqalbihi jaa minal waswas, ya. Dan setiap kali seorang hamba tawajjuh, fokus kepada Allah, ila Allah taala biqalbi, dengan hatinya, jaa minal waswasah, dia datang dengan membawa bisikan, ya. Umurin ukhra, berupa perkara-perkara di luar kepentingan sholatnya itu, ya. Fa inna syaitan bimangzilati qati'ut tariq, maka syaitan itu selayak qati'ul tariq, perampok, ya, pembegal. Kullama aradal abdu as-sair ila Allah taala, ketika ada seorang hamba dia berjalan menuju Allah, dia meniti jalan, ya, menuju Allah, ya, arada qata'a tariqa alaihi, maka syaitan ingin membegalnya, ya. Ojo nganti tekan goni, ya, itu qata'u tariq, ya, merampok atau membegalnya, ya. Walihada qila li bani salaf, maka karena itulah dikatakan oleh sebagian salaf, para pendahulu kita yang soleh, innal yahuda wan nasara yaqulun la nuwaswasu, qalu sadaqu, ya, wa ma yasna'u syaitan bil baiti al kharbi, ya. Dikatakan kepada diantara sebagian salaf, innal yahuda wan nasara yaqulun, ada orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan la nuwaswas, kami tidak pernah diganggu, tidak pernah digoda oleh syaitan. Maka diantara salaf tadi mengatakan, ya, sodaku, ya, memang benar, ya,
Orang Yahudi bilang, orang Nasrani bilang, kami tidak pernah tuh dibisiki sama setan. Bener, ya. Emang bener itu. Sadaku. Apa katanya? Wa masyasnau syaitan bil baitil kharbi. Apa yang mau dicari maling di rumah yang sudah bobrok? Ya. Makanya di dalam Al-Wabilus Sayyib juga disebutkan ya, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rumah itu ada 3, yaitu rumah para raja penuh dengan kekayaan, ya, berbendaraan di sana, ya, namun juga ketat penjagaannya. Rumah yang kedua adalah rumah bobrok, nggak ada isinya, nggak ada yang jaga juga. Ya, rumah yang ketiga adalah rumah orang kaya. Ada kekayaan, meskipun di sana tidak sebanyak milik para raja, tetapi penjagaannya ya kadang terlena, kadang ngantuk yang jaga, ya, kadang prei, satpame, ya, kadang ada saat-saat di mana celah-celah maling itu bisa masuk. Maka suatu kali ketika maling itu lagi nyari target, ya, rumah mana yang dijadikan target? Rumah mana? Rumah raja? Atau rumah bobrok? Atau rumah orang kaya? Rumah orang kaya. Kenapa bukan rumah para raja? Oh, komplit loh Pak, Pak. Ya, itu perbendaraan kekayaan komplit. Tapi ya itu, oh ya, penjagaannya ketat, ya. Nyolong sepatune Pak Prabowo, wah, jeleh urip, ya. Maling jeleh urip, ya. Nyolong jam tangane, ya. Pak sapa? Ya wis sapa ngono ya. Sing penjagaannya ketat, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini bukan targetnya, ya. Rumah kedua mungkin tidak dijadikan target, rumah bobrok, ya. Rano Sinjogo loh ya. Kenapa bukan rumah kedua? Rano Sinjogo. Ya golek apa, ya. Golek dempel ya nek CAP ya, dempel ya. Ya rekoso le apa bubrah. Wis rumah bobrok, Pak. Rano sini. Walaupun tidak ada yang jaga, tapi maling nggak tertarik, ya. Tapi ada itu maling kesasar di zaman salat dulu juga ada begitu, maling kesasar. Jadi napa mlebu nang omahe wong ora duwe, ya. Iki sing duwe omah ku ya ngerti, ana maling mlebu ya ngerti. Ya, arep tangi ra sida, Pak, ya. Arep tangi ana maling ya, arep tangi. Ya. Apa to ya arep golek apa ya sekono ben golek ngono, ya. Akhirnya malingnya itu yang ngubres di dalam rumah tidak dapat ketika mau pulang baru yang punya rumah bangun, ya. Piye untuk apa Mas, ya. Wah omah murah ono apa-apa kan, ya. Apa katanya? Lah ya toh, sing mbok goleki, ya, bengi-bengi peteng-peteng kuwi mau awan padang-padang tak goleki ra ketemu. Lah kok sampean goleki, ya, peteng-peteng, ya. Oh ya maling gendeng, ya. Ora mesake men, ya. Kemudian yang menjadi kemungkinan terbesarnya adalah apa? Ya, rumah orang kaya. Kenapa? Di sana ada kekayaan, ya, dan ada celah-celahnya untuk memasukinya. Inilah perumpamaan hati manusia, ya. Adapun rumah para raja itu ibarat hati para nabi, ya, full dengan kekayaan iman, tetapi apa? Mereka dijaga oleh Allah. Makanya Nabi itu pernah sekali ketika sholat digoda oleh setan, ya. Tapi kemudian beliau ketika mengatakan Allahumma a'udzubika, ya, a'udzubillah minka, aku mohon perlindungan pada Allah dari gangguanmu. Ketika dia udah lagi dicekik sama Rasulullah, ya, dicekik sama Rasulullah, beliau katakan fa'ajidu barda lisani, saya merasakan, ya, ilate setan wi anyep jejet, ya, ditekak sama Nabi melet-melet, ya, wapok muka kapan, ya, baru gue rawani meneh itu, ya, itu ya setan gendeng, ya, ya orang delok-delok sapa sing digodha, ya. Nah, itu rumah pertama seperti hati para nabi, ya, full keimanan tapi full penjagaan. Rumah kedua, rumah bobrok itu seperti hati orang kafir, ya. Orang ono isine apa-apa, ya. Lah apa setan ya royo-royo godho, ya. Jeruk minum jeruk, ya. Setan godho setan, ya, wah tarung dhewe.
Nah, makanya yang ketiga itu adalah ibarat hati orang yang beriman, hati orang kaya. Orang yang beriman itu punya kekayaan, ya. Belum kalau nanti ada orang nonis, ya, mungkin godain kita, ngolok kita, sampeyan diganggu setan toh, aku ora diganggu setan, ya, ganggu sampeyan rugi, ya. Oh, ora apa-apane diganggu, ya. Wis kesasar kan dadak digodhog, ya. Malah dadi jejeg repot malah, ya. Nah, hadirin yang dimulai Allah, nah itu situasi yang harus kita sadari. Keadaan kita ini memang iya dalam posisi sebagai target dari godaan setan. Termasuk ketika kita ya menjalankan sholat. Ya. Bagaimana kita kemudian menghadapi godaan setan di saat sholat? Wali muwajahati kaidi syaitani wa idhabu waswasatihi arsadana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal ilaj at-tali. Ya, adapun untuk menghadapi tipu daya setan dan bagaimana mengenyahkan bisikan-bisikan setan tatkala sholat, maka Nabi memberikan arahan kepada kita terapinya berikut ini. An Abil As radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yulabisuha alayya. Dari Abul As radhiyallahu anhu, Abul As itu adalah salah satu menantunya Rasulullah. Ya. Pernah mendengar enggak? Menantunya Nabi itu ada yang namanya Abul As, ya. Enggak pernah mendengar. Ya, bukan karena enggak terkenal, ya. Apa ya, dia singkat lagi umur saat ini lagi ngerti gitu ya. Nah, dia adalah satu dari menantu Rasulullah, jadi suami dari Zainab, ya. Zainab pintu Rasulullah. Dia walaupun juga masuk Islamnya juga bukan dari awal, bukan ketika Nabi di Mekah, bahkan dia termasuk ikut perang Badar di pihak musuh, ya. Dan dia menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan kaum muslimin ketika perang Badar, ya, yang kemudian ditebus oleh Zainab, ya, dan kemudian pada akhirnya masuk Islam. Abul As mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. Wahai Rasulullah, syaitan telah menghalangiku dari sholatku, ya. Wa qiraati, dan juga bacaan-bacaanku, yulabisu alayya, ya. Itu merusak konsentrasi kekhusyuan saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, dzaka syaitanu yuqalu lahu khinzib. Ada pula yang baca khanzab, ya. Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasakan kehadirannya, fata'awad billahi minhu, maka ta'awudlah, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya, ya. Wadful ala yasarik talatan, dan menyebellah ke arah kiri 3 kali, ya. Qala, kemudian Abu Las mengatakan, fa'altu dzalika fa'adhaballahu anni, maka aku melakukan, mempraktekkan itu, maka Allah mengenyahkan godaan-godaan setan tatkala salat itu dariku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 2203. Disebut di kitab ini, bukan saya hafal, ya, apalagi kanan kiri atau tengah, ya, atas bawah, ya. Ya, ini di bagian bawah di kitab ini, ya. Orang apa apal, ngoco. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kata Nabi, dzaka syaitan yang membuat kamu kepyo, kamu ketika sholat tiba-tiba ya muni bacaan tertentu tapi pikirannya nang liyonggon, ya, yang membisiki kamu utkur kata, ingat ini, ingat itu. Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib, ya, setan spesialis sholat. Jadi setan itu, ya, ada spesialisasinya, Pak. Iblis itu saking betul-betul, ya, sampai sekarang jadi guru besar, jadi komandannya, ya, mulai ya ngedeki universitas, ya, Iblisiah, ya, masing-masing itu mahasiswanya itu ya sesuai dengan jurusan masing-masing, bakatnya gondi, gitu ya. Nah, itu macam-macam.
Ada bahkan setan sebelum sholat ya, ada setan khusus yang menggoda orang yang berwudu. Ya, lisyaitani lil wudu'i syaitanun yuqalu al-walahan. Pada wudu itu ada setan khusus yang menggoda, namanya al-walahan. Ya, fattaku waswasa fil ma. Maka hati-hati ya, jangan sampai terkena waswas ya yang berhubungan dengan air wudu. Ya, maksudnya apa? Ya, jadi bahkan untuk urusan wudhu itu ada setan khusus yang goda, itu setan khusus. Sing jan apa istilahnya betul-betul detail ya, memahami karakter manusia ya tatkala berwudhu ya. Kuwi celah sing iso supaya wong kuwi kepiye wudune piye ya. Itu khusus mempelajari itu. Ya. Mula ya jan spesialis tenan itu ya. Nah, dewi kata orang gagas ya, padahal ya digagas banget karo iblis ini ya, digagas banget ya, karena apa, beda-beda mereka pengen nyari banyak teman ya, untuk mereka di neraka, untuk orang yang wudu digoda ya. Maka al-walahan ini sering menggoda ada orang-orang yang was-was di dalam berwudu ya, tidak ada puas, tidak ada kelegaan ketika wudu. Ya, sehingga ketika wudhu selesai ragu, kayak durung sah mau wudhu meneh, ya, aku mau bareng ini mau kayak wah wudhu meneh, ya. Sampai Ibnu Qayyim itu pernah ditanya oleh seseorang, ya Syekh, saya itu ketika berwudhu, ya, setelah selesai wudhu saya ragu, jangan-jangan saya belum sah wudhunya, saya ulangi wudhu saya. Setelah selesai saya masih ragu, saya tadi tertib belum sih wudhunya, saya ulangi lagi. Sampai kemudian ya saya ragu lagi ya, tadi wudhu saya ini semua sudah kena air belum sih ya, sampai kemudian saya seluluh bawah ya. Jadi apa, ambyur nangkali gitu ya, untuk memastikan semua basah gitu ya. Setelah selesai pun saya masih ragu pula, jangan-jangan wudhu saya belum sah. Nek ngaten niku pripun? Kula langsung salat apa balen wudhu melih gitu ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Jan tenan kaya sing mbok alami ngono kuwi sampean ora wajib salat. Ya. Mending maksudnya ya. Ngapa ora wajib salat? Wudhu lali wis ora wajib salat. Wis ora kebak ngono maksudnya ya. Ora kebak ya ora wajib salat ya. Ya mungkin ya rada saking rada jenggele gitu ya. Masa ya ngono banget ya. Makanya hati-hati, jangan apa ini, jangan boros dalam menggunakan air ketika berwudu ya. Wa in kunta ala nahrin jair, meskipun kamu itu wudunya itu di sungai yang mengalir ya, kita harus hemat menggunakan air ya. Jadi apa, saya mohon maaf tadi juga melihat di mana tempat wudu depan tadi ada keran yang buka ya, iki kanggo tenan pura iki, ternyata itu apa, ada apa Pak istilahnya apa, selang ya, biasanya nggak ketara orang muni gerujuk-gerujuk gitu ya, tapi ternyata ngalirnya langsung ke mana, langsung ke aliran pembuangan. Ini berarti ya kesenggol apa piye gitu ya. Ya gini itu ya kita sensitif Pak ya, karena itu air itu memang kita diperintahkan untuk menghemat ya. Air itu diperintahkan untuk apa? Kita menghemat ya. Tanda kepakian seseorang adalah hemat dalam menggunakan air, itu tanda orang yang pakai ya. Jadi kalau wudhu iya kita ya, maka dalam gangguan orang yang wudhu itu ada dua. Satu, orang yang berlebihan di dalam pemborosan menggunakan air. Yang kedua ya, lek ngiriti kebangetan gitu ya. Ya. Makanya Nabi ingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati apa? Tungkak neraka ya. Hati-hati, cilaka, tungkak neraka. Artinya apa? Ketika wudhu tidak memperhatikan ya, ternyata ada bagian yang belum basah oleh air ya. Makanya kita pertengahan ya. Hemat dalam menggunakan air ya, tapi juga memastikan semua ya sudah terkena sesuai haknya ya.
Nah, itu wudu. Sholat pun juga begitu. Ada setan yang khusus menggoda ketika apa? Orang dalam keadaan mengerjakan sholat, namanya khinzib tadi. Ya, itu pas mau sholat, usuk-usuk, fokus gitu ya. Tapi lagi Allahu Akbar. Wah, tidak ya, wah. Barkuis rakrungu sing dibaca imamnya apa wis rakrungu. Ngerti apa? Oh, iki mau serampung to ya. Yo pikirane dolan nang endi ya. Utur kada. Ada satu riwayat menyebutkan Abu Hanifah suatu kali ditanya ya seseorang, ya Imam, saya itu kehilangan barang berharga. Ya. Saya mendengar Anda ini orang yang cerdas ya. Jadi jenengan itu terkenal cerdas sih ya. Nah, solusinya pripun iki ya, supaya saya bisa menemukan barang itu. Yes, ngaten mawon tak. Jenengan biasa sholat dulu betul, ya. Biasa sholat dulu betul, ya. Ya coba engko bengi, ya. Coba sholat bengi. Ya. Terus pripun? Ya sesuk laporan oleh kula. Ya. Wah, malam dia itu apa? Mau sholat malam, lagi arep takbir, lah kok celing, ya, kelingan barang ini ke Pak, ya. Lah gendeng tujuane sholat apa? Goleki barangnya, wis ketemu barangnya res sholat Pak, ya. Maka apa? Ketika itu paginya laporan sama apa? Abu Hanifah, ya. Gimana Pak? Kemarin malam jadi sholat, ya. Wah niku, kula pas ajeng sholat kok terus kelingan panggonan ini, ya. Pun ketemu matur nuwun. Apa kata Abu Hanifah? Sudah kuduga, ya. Setan gak akan membiarkan ya kamu pecah telur, ya. General sholat harus sholat pecah telur rasido Pak, ya. Karena bagi setan ya itu barang ambiah-ambiah, ketemu apa tau barangnya ambiah-ambiah, ya. Sampeyan mending bangunin sholat rezeki, barangmu ketemu wae, ya. Itu remeh-temeh itu barang-barang dunia itu, ya. Ada juga orang yang apa ketika seorang juragan itu ya dia lupa naruh tempat barangnya itu, dia apa dia kemudian tanya pembantunya juga tidak ngerti, wong sing deleh jenengan kok kula mboten ngertos, ya. Tapi suatu kali ketika apa majikannya ini mau sholat ora sido, ya. Duh, ngapa ya juragan ya nanti guys, ya. Itu ternyata apa melipir apa ketemu barangnya tadi, jupo, oh barangnya ternyata nang gini, ya. Nah, maka pembantunya tadi bilang, jenengan mau sholat mau golek ridho Allah apa golek karung, ya? Mau golek barang. Jadi, sholat itu katanya sholat dzikri. Sholat itu untuk ingat Allah, kok mengingat barangnya nanti. Maka godaannya itu apa besar, ya. Artinya semua orang dalam keadaan apa digoda sesuai dengan apa? Sesuai dengan bidangnya. Sing bakul yo apa pas sholat godane yo mangko kira-kira barang dising lah dising, ya. Mangko kira-kira bakul kae teko ora, ya. Jangan dikira hanya para pedagang saja. Ustaz, mau balik ya kena goda lagi. Aku mantan mesti nggak sampai kayak apa, ya. Itu semua itu ada celah-celahnya tuh ada. Nah, makanya bagaimana cara menghadapinya? Nah, dengan ta'awud, ya. Ta'awud ini ta'awud di dalam surat ada dua macam, ya. Pertama, ta'awud sebelum baca Al-Qur'an, yakni sebelum Al-Fatihah. Ya, ini menggunakan dalil umum ataupun dalil khusus, ya. Dalil umumnya adalah idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu sudah baca Al-Qur'an maka apa? Nah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud kepada Allah, ya. Nah, itu dalil umumnya. Sedangkan seseorang ketika sholat maka di sana ada bacaan Al-Fatihah dan surat yang lain. Maka sebelum itu, sebelum baca Al-Fatihah, ya, disunahkan baca apa? Ta'awud, ya. Kemudian juga ada dalil khusus, ya, di mana Nabi bersabda, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Adalah beliau setelah takbir yang pertama beliau baca a'udzu billahi samil alim
kali dan seterusnya, ya, membaca ta'awud. Kemudian ta'awud yang kedua adalah ini yang kita bahas ini, ya. Ketika seperti yang dialami kasusnya oleh Abu As, ya, ketika sholat itu dia itu ketara sekali, bisikan-bisikan setan itu ketara sekali, ya. Dia mau fokus dialihkan, ya. Bagaimana itu cara mengantisipasinya? Nah, maka dia lakukan saran Nabi tadi apa? Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Yaqful, ya, nyebul ke arah kiri 3 kali. Jangan diartikan meludah, ya. Terus konsolnya gimana ya? Itu nyeping dulu, ya, malah geger, ya. Jadi itu pun ulama juga menjelaskan itu ya sekedarnya, ya, dan mana yang paling mungkin, ya. Misalnya Anda menjadi imam atau sholat sendiri, atau posisi Anda adalah yang paling sana, gitu, ya, sehingga tidak menimpakan kemudaratan pada sampingnya, ya. Kemudian kalau itu bagi yang berada di tengah-tengah, ya, cukup hanya bagian kiri ke arah badannya, ke arah apa, bahu kirinya, ya, kira-kira gini, ya, 3 kali, ya. Saya baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu diperbolehkan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu As, ya. Dan ini istilahnya hendaknya bukan menjadi suatu rutinitas yang seakan-akan apa? Lah kula kena bodoh ya, wis ngono terus, kayak menjadi bagian dari cara sholat, ya. Bersolat ono gitu, ya. Yaitu ketika kita mengalami gangguan yang ketara sekali, gitu, ya. Bagaimana yang dialami oleh Abu As. Demikian yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.